Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pasar persaingan sempurna. Kami terdiri dari yang pertama ada Edwin Safyazal Musa, yang kedua Nur Afifa Az-Zahra, dan yang ketiga ada Rizky Putra Aditya. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang dimana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawar dan permintaan. Lalu, definisi pasar persaingan sempurna yaitu di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual maupun pembeli, dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen sempurna. Lalu ada contoh barang yang dijual pada bentuk pasar, yaitu beras, gandum, batu bara, dan kentang. Jadi, dalam pasar persaingan sempurna itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen atau homogenitas produk, yang dimana homogenitas produk itu yaitu produk yang mampu memberikan kepuasan atau utilitas kepada si konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Lalu yang kedua ada produsen dan konsumen yang memiliki pengetahuan atau informasi sempurna, atau bisa disebut dengan perfect knowledge, yang dimana pengetahuan sempurna itu si pelaku ekonomi atau konsumen dan produsen yang memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Lalu yang ketiga ada output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar, atau bisa disebut dengan small relative output, yang dimana output perusahaan itu relatif kecil. Perusahaan dalam industri atau pasar dianggap berproduksi efisien atau biaya rata-ratanya terendah. Lalu, demikian juga jumlah output setiap perusahaan secara individu, yang dimana dianggap relatif kecil dibandingkan jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Lalu yang keempat itu ada perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau price taker, yang dimana perusahaan itu menjual produknya dengan berpatokan pada harga-harga yang ditetapkan oleh pasar atau price taker. Dan secara individu, perusahaan itu tidak mampu mempengaruhi harga-harga pasar. Lalu ada yang kelima, yaitu semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, atau bisa disebut dengan free entry and exit, yang dimana keleluasan masuk dan keluar pasar, free entry and exit, yang dimana dalam pasar persaingan sempurna itu faktor produksinya, mobilitasnya itu tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor-faktor produksinya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama itu ada perusahaan hanya bertindak sebagai pengambil harga atau price taker. Yang kedua, perusahaan mudah untuk keluar masuk industri. Lalu yang ketiga ada produk yang dihasilkan semua perusahaan itu bersifat homogen. Lalu yang keempat itu terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Penjualan dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu ada penjualan marginal atau marginal revenue, disingkat dengan MR, di mana perubahan nilai hasil penjualan perusahaan sebagai akibat terjadinya perubahan satu unit penjualan. Rumusnya yaitu MR sama dengan TRN dikurang TRN min 1. Lalu yang kedua itu rumusnya ada MR sama dengan delta TR dibagi delta Q, atau marginal revenue sama dengan perubahan penerimaan total dibagi dengan perubahan kuantitas output. Lalu yang kedua itu ada penjualan rata-rata atau penjualan per unit, average revenue atau disingkat dengan AR, yaitu hasil penjualan yang diperhitungkan untuk setiap unit output yang terjual. Rumusnya yaitu average revenue sama dengan total revenue dibagi dengan quantity, atau AR sama dengan TR dibagi Q. Lalu pada pasar persaingan sempurna, harga sama dengan marginal revenue sama dengan
average revenue, karena harga yang terjadi adalah konstan pada berbagai tingkat unit penjualan. Lalu, yang ketiga itu ada penjualan total atau total revenue, disingkat dengan TR, di mana penjualan total itu yaitu keseluruhan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan sebagai akibat menjual sejumlah unit tertentu. Rumusnya yaitu total revenue sama dengan harga dikali dengan quantity atau TR sama dengan P dikali Q. Di slide 8, permintaan dan penawaran pasar persaingan sempurna. Di sini ada diagram 8.1, yaitu kurva permintaan industri dan perusahaan pada pakaian anak-anak dalam pasar persaingan sempurna. Dapat kita lihat ada yang A ini adalah industri dan B perusahaan. Oke, yang A ini diagram kurva permintaan dari sebuah industri. Dijelaskan harga yang dijual keluar atau harga yang bakal dipakai itu harganya dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan penawaran. Sedangkan yang B itu perusahaan. Di sini jumlah output perusahaannya itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan output pasar. Maka berapapun yang barang yang dijual perusahaan, harganya itu relatif tidak akan berubah. Saya diulangi lagi, berapapun yang dijual oleh perusahaan, maka harga relatif tidak akan berubah. Baik, kita kembali di slide 9. Di sini ada diagram 8.2, yaitu kurva penerimaan dalam pasar persaingan sempurna. Di sini ada diagram A dan diagram B. Nah, kita lihat diagram A sama dengan diagram sebelumnya ya, yaitu diagram permintaan yang kurva perusahaan. Nah, di sini kita lihat di P ini yang garisnya lurus sejajar dengan kuantitas itu. Kan di sini ada D sama dengan AL sama dengan ME dan sama dengan P. Oke, di sini D adalah permintaan, yaitu AR adalah penerimaan rata-rata, MR adalah penerimaan marginal, dan P adalah harga. Nah, di sini kita bisa lihat ya, D sama dengan AR, sama dengan MR, dan sama dengan P. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa kurva permintaan sama dengan kurva penerimaan sama dengan kurva penerimaan marginal dan sama dengan harga. Berarti kurva penerimaan, kurva penerimaan rata-rata, kurva penerimaan marginal itu sama dengan harga. Berarti mereka itu sama. Berarti bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Baik, kita lihat lagi untuk diagram yang B. Di sini kita bisa lihat dia di sini kan berbentuk ada garis lurus dengan sudut miring ya. Nah, kurva penerimaan totalnya ini berbentuk garis lurus dengan sudut miring. Nah, tetapi di sini kemiringannya itu positif. Nah, kemiringannya itu positif. Jadi kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan yang positif. Nah, dan bergerak mulai dari titik 0. Maaf, saya ulangin. Bergerak mulai dari titik 0,0. Baik, di slide 10
Kesimbang perusahaan jangka pendek. A. Perusahaan sebaiknya hanya berproduksi paling tidak bila biaya variabel atau FC adalah sama dengan penerimaan total atau TR, atau biaya variabel rata-rata atau AFC sama dengan harga. Yang B, perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC agar perusahaan memperoleh laba maksimum, atau dalam kondisi buruk kerugiannya minimum, yakni minimum loss atau minimum loss ya. Oke, bisa kita lihat diagram 8.3. Keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Bisa kita lihat di sini garisnya. Yang untuk MC ini lihat agak miring ya. Garisnya agak membelok ke atas. Bisa kita lihat. Nah, di sini bahwa kondisi MR itu sama dengan MC. Nah, kita lihat di sini bahwa kondisi MR itu sama dengan MC, yaitu di titik E. Nah, di titik E, kita lihat di titik E. Yang di titik E, bisa kita lihat ini. Nah, tercapai pada saat output sejumlah Q. Baik, di slide 11 masih sama, yaitu tentang keseimbangan perusahaan jangka pendek. Nah, di sini diagram 8.4 itu perusahaan dalam kondisi impas. Di sini bisa kita lihat untuk garis MC-nya dan garis AC-nya. Ini Q-nya bisa kita lihat, yang di garis Q-nya ini di titik tengahnya itu bisa kita lihat kan, bisa kita lihat. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan untuk diagram 8.4 itu bahwa kondisi impas itu terjadi ketika biaya rata-rata sama dengan harga, di mana laba per unitnya itu sama dengan 0. Saya ulangin lagi ya. Untuk diagram 8.4 ini, kan diagramnya perusahaan dalam kondisi impas. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa kondisi impas terjadi jika biaya rata-rata sama dengan harga, di mana laba per unit sama dengan 0. Nah, untuk diagram 8.5 ini adalah perusahaan dalam kondisi rugi minimum. Nah, berarti 8.4 ini kondisi impas dan 8.5 ini kondisi perusahaan itu dalam kondisi rugi minimum. Nah, bisa kita lihat MC, AC, garisnya bisa kita lihat nih. Oke. Bisa kita lihat. Nah, perhatikan untuk titik A, E, B, dan P. Nah, di sini kita perhatikan sini. Nah, perhatikan. Untuk sudah diperhatikan. Nah, untuk diagram 8.5 ini menunjukkan bahwa pada saat MR sama dengan MC, perusahaan mengalami kerugian sebesar BE per unit. Nah, kita lihat titik B dan E. Nah, ini kerugiannya sebesar BE per unit ya. Maksudnya kerugiannya itu sebesar per unit. Gitu. Besarnya segini. Nah, sehingga kerugian totalnya itu seluas bidang dari titik PAEB. Kita bisa lihat, coba kita lihat dari
titik PAEB. Nah, di sini adalah kerugiannya, total kerugiannya itu seluas bidang ini, PAEB. Nah, inilah yang dikatakan kerugian ini adalah kerugian minimum. Berarti bisa kita ambil kesimpulannya kayak gini. Diagram 8.5 menunjukkan bahwa pada saat MR sama dengan MC, perusahaan mengalami kerugian sebesar BE per unit. Lihat titik B dan E-nya. Per unit. Sehingga kerugian total adalah sebuah bidang PAEB. Jadi kerugian ini adalah kerugian minimum. Keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang, yang pertama itu ada perusahaan itu harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan itu mencapai keadaan yang paling optimal. Lalu yang kedua itu tidak mengalami kerugian atau not suffering loss agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Lalu yang ketiga itu tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba nol atau zero profit, yaitu di mana tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama. Lalu yang keempat itu ada perusahaan tidak dapat menambah laba lagi pada saat SAC sama dengan LAC. Lalu di sini ada diagram 8.6 keseimbangan jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang dimana yang diagram 8.A ini tuh dia itu menunjukkan keseimbangan industri pada saat jangka panjang yang terjadi di titik E, di mana tingkat harga penolnya itu di mana tingkat harga penol dan jumlah outputnya itu Q0. Lalu kurva yang selanjutnya itu ada kurva 8.6B di mana ada perusahaan yang masuk dan akan terjadi penambahan penawaran. Nah, lalu kita bisa lihat di sini ada kurva SMC, LMC, SAC dan LMC itu dia tuh berpotongan di satu titik, yaitu titik E. Pada slide 13 ini ada kurva penawaran jangka pendek, di mana kita bisa lihat pada diagram 8.7A itu menunjukkan jika harganya itu di bawah P0, maka perusahaan itu tidak mau berproduksi atau tidak ada penawaran. Kenapa? Karena harganya itu masih lebih kecil dari biaya variabel per unit yang paling rendah, atau AVC-nya itu berpotongan dengan MC. Lalu pada diagram yang 8.7B ini dalam pasar persaingan sempurna itu kurva MC-nya setelah melewati titik potong dengan minimum kurva AVC-nya itu adalah kurva penawaran jangka pendek. Pada slide ke-14 ini ada kurva penawaran jangka panjang industri skala biaya konstan. Yang pertama itu industri skala biaya konstan atau disebut dengan constant cost industry, di mana kita bisa lihat pada diagram 8.8 ini adanya penambahan penggunaan faktor produksi dikarenakan masuknya perusahaan baru dan tidak akan menaikkan harga faktor produksinya. Lalu kita bisa lihat pada diagram 8.8b di mana bila permintaan pasarnya itu meningkat atau kurva permintaan D1 bergeser ke D2, maka harga outputnya itu meningkat ke P2. Lalu pada slide ke-15 ini yang kedua itu ada industri skala biaya menaik atau bisa disebut dengan increasing cost industry, di mana masuknya perusahaan-perusahaan baru yang menyebabkan harga faktor produksinya itu naik. Jadi
sehingga itu terjadi perubahan struktur biaya dan pergeseran titik keseimbangannya. Kita bisa lihat di sini pada diagram 8.9a pada penawaran jangka panjang industri skala biaya menaik, di mana struktur biayanya itu sebelum masuknya perusahaan lain pada diagram 8.9a. Lalu di sampingnya ini ada diagram 8.9b di mana struktur biayanya itu setelah masuknya atau setelah ada masuknya itu perusahaan lain. Lalu pada diagram 8.9c di sini dia itu menunjukkan peningkatan permintaan pada D1 sampai D2. Lalu yang ketiga di sini ada industri skala biaya menurun atau decreasing cost industry, di mana masuknya perusahaan-perusahaan lain ke dalam industri justru dapat menurunkan harga faktor produksinya karena efisiensi skalanya itu besar atau large scale economy. Akibatnya itu struktur biayanya itu jadi lebih murah dan kita bisa lihat di sini pada diagram 8.10a ke diagram 8.10b. Dan kita bisa lihat juga di sini ada diagram 8.10c di mana meningkatnya permintaan D1 sampai D2, menaiknya harga jual ke P2 yang mengundang masuknya perusahaan lain. Pada slide ke-16, di sini ada kekuatan dan kelemahan pasar persaingan sempurna, yang dimana pertama itu ada kekuatan. Kekuatan yang pertama itu harga jual barang dan jasa itu adalah yang termurah. Lalu yang kedua itu jumlah outputnya itu paling banyak, sehingga rasio output per penduduk itu maksimal, atau bisa disebut dengan kemakmuran maksimal. Lalu yang ketiga itu masyarakat itu merasa nyaman dalam mengkonsumsi si produk yang homogen dan tidak takut untuk ditipu dalam kualitas dan harga. Lalu yang kedua itu ada kelemahan. Kelemahan yang pertama itu ada kelemahan dalam hal konsumsi. Lalu yang kedua itu ada kelemahan dalam pengembangan teknologi. Dan yang ketiga ada konflik efisiensi keadilan. 17, di sini ada contoh soal, yaitu sebuah perusahaan jam beroperasi dalam pasar persaingan sempurna. Biaya produksi dinyatakan sebagai C sama dengan 100 ditambah Q2, di mana C adalah biaya. Biaya tetap atau FC adalah 100. Jika harga jual jam per unit adalah 60, berapa jumlah jam yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimal? Dan berapa besar laba maksimal? Di sini tanyanya ada dua ya. Berapa jumlah jam yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimal dan berapa besar laba maksimal. Oke. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen adalah penerima harga atau price taker. Karena itu fungsi penerima total TR sama dengan P dikali Q sama dengan 60 Q. Oke. Jadi MR-nya itu MR kan TR dibagi Q. Nah, jadi MR-nya itu adalah 60. Nah, biaya produksi dinyatakan sebagai C sama dengan 100 ditambah Q2. Oke, jika C sama dengan 100 ditambah 2Q, maka biaya marginal atau MC-nya itu adalah TC dibagi Q atau MC sama dengan 2Q. Nah, di sini udah kita dapat ya, MR-nya berapa, MC-nya berapa. MR-nya ini adalah 60, MC-nya adalah 2Q. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya tadi. Berapa jumlah jam yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimal? Oke, laba maksimal tercapai pada saat MR sama dengan MC. Di sini kita masukin MR-nya tadi 60, MC-nya 2Q. Nah, tinggal kita hitung. Kita pindah ruas 60
dibagi 2 hasilnya 30. Jadi Q sama dengan 30 unit. Jumlah jam yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimum adalah 30 unit. Oke, untuk pertanyaan kedua, berapa laba maksimum atau max? Di sini kan ada biaya produksi nyatakan sebagai C sama dengan 100 tambah Q2. Oke, jika C sama dengan 100 Q2. Nah, di sini nih kita harus nyari AC-nya dulu nih. Nah, di sini AC sama dengan 100 dibagi Q ditambah Q. Nah, pada saat Q-nya tadi kan Q-nya udah kita ketahui ya, Q-nya 30 kan. Maka AC tinggal kita masukin aja nih ya, maka AC sama dengan 100 ditambah 30 dibagi 30 sama dengan 33 1/3. Oke, udah ketemu nih AC-nya, baru kita masukin ke rumusnya, yaitu Q dalam kurung P dikurang AC. Q-nya tadi 30, P-nya 60, P-nya itu 60, AC-nya adalah 33 1/3. Nah, tinggal kita hitung aja, kita hitung dulu dalam kurung, 3 1/3, habis itu dikurang 60 dikali dengan 30 hasilnya 800. Jadi, laba maaf, saya ulangin, jadi besar laba maksimumnya adalah 800. Nah, oke, di sini udah bisa dipahamin untuk contoh soalnya. Laba maksimal tercapai pada saat MR sama MC, jumlah jam yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimumnya adalah 30, dan besar laba maksimumnya adalah 800. Sekian dari kami. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.